Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya. Selamat datang saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Baiklah, hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kita belajar di kelas 6 tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang keempat. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Jadi anak-anak, kerukunan yang ada di lingkungan kita itu adalah tugas kita sebagai warga yang ada di lingkungan kita. Sebagai warga sekolah kalau kita di sekolah, sebagai warga desa kalau ada kita di desa, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk mencapai kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi Indonesia, terdapat beberapa peristiwa yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyaningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan pada Indonesia, yang pasti itu ya. Nah, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas atau bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Ini anak-anak, peta pikirannya akan kita tulis ya. Kita coba belajar di sini. Bapak coba mengingat kembali tentang membuat peta pikiran. Nah, ini yang kita buat peta pikiran ini adalah dari bacaan kita yang tadi, yaitu peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini lalu kita buat kata tanya apa. Nah, apa itu Bapak jelaskan di sini ya. Mungkin sebelumnya sudah kita jelaskan atau belum. Nanti hari ini Bapak jelaskan. Apa itu menanyakan benda, tumbuhan, hewan, atau dan menanyakan tentang hal. Hal itu contohnya apa yang terjadi. Itu. Jadi itu contoh apa. Jadi nanti anak-anak buat apa yang tentang menanyakan benda, tumbuhan, hewan, atau tentang hal pada bacaan peristiwa tadi, peristiwa menjelang proklamasi
DKA. Nah, di sini Bapak jelaskan juga tentang mengapa. Mengapa itu menanyakan perbuatan dan menanyakan sebab. Diingat ya, kata tanya mengapa itu gunanya menanyakan perbuatan dan menanyakan sebab. Mengapa terjadi pertempuran pada saat itu? Itu contohnya ya. Ya. Lalu siapa? Ini menanyakan tentang orang. Siapa yang datang pada waktu itu? Atau siapa saja mereka yang ikut berdiskusi atau bermusyawarah di negeri Dalat contohnya. Jadi ini menanyakan tentang orang. Jadi anak-anak nanti bisa baca kembali itu tadi peristiwa proses kemerdekaan dan siapa itu, siapa orangnya ya. Jangan hanya satu ya, pertanyaan, 2 lah, 3 kalau bisa ya. Nah, kata tanya di mana itu menanyakan tempat, arah dan tujuan. Di mana? Contohnya, di mana tempat tinggalmu? Ya, itu. Dan yang tanda tanya berikutnya itu kapan, menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu merayakan hari ulang tahunmu? Seperti itu contoh ya, ini contoh. Jadi itu tentang waktu, tentang terjadinya sesuatu peristiwa. Dan itu gunanya kata tanya kapan. Nah, sekarang yang terakhir ya, mau jelasin bagaimana. Bagaimana itu menanyakan keadaan sesuatu ya, sesuatu atau sesuatu peristiwa itu terjadi. Bagaimana kamu bisa belajar dengan baik? Contohnya, jadi menanyakan situasi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Contoh ya, kata-kata atau kalimat-kalimat menanyakan sesuatu yang menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, jadi itu anak-anak ya, kalian harus belajar ya, baca kembali pentingnya peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu dibuat kata tanya ya. Amati gambar berikut. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dalam persatuan? Ini anak-anak ya, bermainan ya. Seandainya ini berbeda, tentu tidak bisa mereka bermain. Jadi mereka ini bermain bersama ya. Mari kita teruskan anak-anak, nanti kita bahas permainan apa ini ya. Mungkin anak-anak juga sudah tahu. Apakah kamu telah menerapkan nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan berikan 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Itu anak-anak ya, nilai kerukunan itu terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tulis contohnya. Nah, di sini coba Bapak bantu ya. Aku coba Bapak kerjakan beberapa contoh dari menjaga kerukunan dan perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Ikut menjaga dan tidak mengganggu umat yang berbeda agama dengan kita dalam menjalankan ibadah mereka. Itu contoh kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu tetangga kita yang terkena musibah, walaupun tetangga kita itu berbeda suku atau budaya dari kita. Menjalin komunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang yang berbeda dengan kita seperti berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda budaya. Ini anak-anak contoh dari menjaga kerukunan dan perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut anak-anak? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Ini Bapak kasih contoh lagi ya.
Beberapa manfaat menerapkan nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya persatuan dan kesatuan, ya. Lalu yang kedua, tumbuh rasa kekeluargaan. 3. Memiliki banyak nah itu manfaatnya kalau kita menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan hari. Di sini anak-anak, Bapak juga mengingatkan kembali karena semua kita ini dalam hidup berbangsa dan bernegara, hidup dalam berbagai perbedaan, jadi ada dasar kita, dasar negara kita, ya, itu Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bapak akan mengingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sila kedua, ya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Belajar. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Sekarang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. 2. Perjuangkan nama harum bangsa Indonesia. 3. Cinta kepada tanah air. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Jadi anak-anak besok atau kapan saja kalian jadi seorang pemimpin, contohnya pemimpin di kelas, kita harus bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. Itu anak-anaknya, rasa kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan raja. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Ini nilai-nilai terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah 1. Perilaku yang harus adil diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. 4. Tujuan dari Indonesia yang adil dan ya anak-anak, ya. 5. Itu kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bisa kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa selesai. Bapak sekali lagi minta maaf ada kelemahan, kekurangan, penyampaian juga dalam penulisan dan kekurangan huruf, mohon maaf ya. Nah, dan sebelum kita akan pulang, Bapak tetap mengingatkan terus kepada kita untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 2. Pakai masker. 3. Menjaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.